Ini adalah pasien COVID ya, pasien COVID yang mengalami sesak napas dirawat di rumah dulu. Kurang lebih 5 hari dirawat, lalu dirawat di rumah sakit dengan saturasi pada waktu itu sekitar 80. Nah, kita melakukan pemeriksaan foto ronsen, kita dapatkan gambaran pneumonia yang cukup berat, cukup luas, hampir di seluruh lapangan parunya tampak perselubungan. Kemudian gambaran jantungnya juga agak membesar ya, gambaran kardiomegali sudah nampak dari hari pertama dirawat. Di sini gambaran perselubungannya cukup luas, jantungnya cukup membesar, gambaran hatinya juga ada kelengkungan diafragma ya, ada pembesaran daripada organ hatinya. Kemudian di hari ketujuh, perawatan, itu perselubungannya mulai berkurang. Tetapi nampak jaringan fibrosis sudah mulai tampak pada gambaran parunya, terutama paru yang di sebelah kanan ini fibrosisnya hampir luas ya. Di sebelah kiri juga kita lihat gambaran fibrosis paru-parunya. Kemudian nampak juga gambaran jantung yang membesar. Di hari ke-15 perawatan, gambaran sesaknya sudah sangat berkurang ya. Kemudian hasil fotonya perselubungannya hampir kita lihat hilang. Perselubungan di paru sebelah kanannya juga berkurang sekali dan paru sebelah kirinya berkurang. Tapi nampak jaringan fibrosis hampir mengenai seluruh paru di sebelah kanan. Kemudian fibrosis nampak sekali di paru sebelah kiri ya, agak ke bawah itu agak padat sekali. Gambaran jantungnya juga lebih membesar ya. Kalau dilihat dibandingkan dengan foto awal-awal, mungkin pembesaran jantungnya tidak terlalu membesar, tetapi tetap gambarannya agak membesar. Kemudian gambaran diafragma kanannya juga masih agak melengkung, tapi kita lakukan pemeriksaan lab pada pasien ini memang SGOT, SGPT-nya masih memburuk ya, masih ada peningkatan. Inilah yang terjadi pada pasien COVID yang cukup berat, terjadi gambaran fibrosis pada daerah paru-parunya. Setelah dilakukan pemeriksaan hari ke-15 dari perawatannya. Dan pasiennya ini kalau dihitung dari gejala COVID-nya itu sudah hampir 25 hari. Selamat sore rekan-rekan. Hari ini ketemu kembali dengan Dr. Made. Hari ini topik kita sama seperti yang kemarin ya, tentang COVID-19. Tapi bukan tentang vaksinasi, tapi tentang perawatan pasien COVID yang sangat berat. Tidak semua orang yang diserang COVID itu gejalanya ringan, mungkin hanya kehilangan penciuman atau tidak bergejala. Tapi ada beberapa orang yang ketika terinfeksi COVID itu gejalanya cukup berat. Yang disebabkan karena ketika dia terserang COVID itu sudah terjadi proses inflamasi yang hebat dalam tubuhnya. Nah, mungkin kita selama ini berpikir bahwa proses gejala itu selalu di saluran napas, ya dari daerah tenggorokan, daerah paru-paru. Keluhannya selalu dominan di batuk, di sesak napas. Ternyata COVID bisa menyerang seluruh organ tubuh kita, sehingga terjadi kegagalan pada sebagian tubuh kita. Jadi COVID yang berat itu bisa menyerang jantung ya, sehingga terjadi gagal jantung akut, pasiennya sesak napas yang hebat. Kalau kita melakukan pemeriksaan, kita temukan pembengkakan daripada jantung, mungkin pemeriksaannya kita bisa lihat dengan foto ronsen. Terjadi kegagalan hati, yang di sini kita mungkin bisa melihat dengan fungsi hati atau yang lab yang disebut dengan SGOT, SGPT meningkat luar biasa, bahkan pasiennya bisa mengalami gangguan ginjal akut.
Di sini terjadi gangguan berupa pasiennya tidak bisa buang air kecil, kemampuan buang air kecilnya sudah menurun, fungsi ginjalnya sudah memburuk. Nah, kegagalan ini biasanya masih bisa pulih ketika pasien COVID-nya menghilang dari tubuh orang tersebut. Tetapi ternyata ada gejala-gejala sisa yang disebabkan karena kerusakan daripada organ yang tersebut. Misalnya pada pasien tertentu paru-parunya ternyata mengalami yang namanya fibrosis. Fibrosis itu kayak pengkerutan pada jaringan paru-paru, di mana jaringan yang mengkerut atau yang mengalami fibrosis itu fungsinya sudah tidak ada lagi. Fungsi sebagai ventilasi udara sudah tidak berjalan normal. Nah, berapa luasnya fibrosis yang terjadi itu yang menentukan seseorang bisa mengalami gangguan sesak napas yang cukup lama. Kemudian, jantung yang besar atau kardiomegali itu bisa juga terjadi walaupun pasiennya sudah mengalami kesembuhan daripada COVID. Gejalanya biasanya mudah sekali sesak napas ketika beraktivitas. Kemudian pasiennya harus meminumkan obat-obat yang mengurangi beban daripada jantung. Sedangkan orang yang mengalami gangguan ginjal akut biasanya pada saat tertentu harus menjalani hemodialisa hanya untuk proses akutnya. Proses akut pada gagal ginjal akut ini biasanya membaik ketika kasus COVID-nya juga menghilang. Nah, demikian teman-teman cara kita agar gangguan akut ini tidak terjadi, tentu bagaimana upaya kita mencegah atau menghindari daripada pasien COVID, sehingga memakai masker, kemudian mencuci tangan, menghindari gerombolan orang itu cukup efektif. Kemampuan kita mencegah itu juga akan menjauhkan kita dari kasus-kasus yang berat. Karena tidak selamanya kasus COVID yang terjadi itu selalu hanya gangguan ringan atau gangguan berat yang bisa sembuh. Tapi ada juga yang menimbulkan gejala sisa yang kita bawa seumur hidup kita. Demikian rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar.